Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di MNC News Prime. Masih terkait dengan pembahasan mengenai permasalahan yang ada di tengah pengadaan ASO seperti itu. Ya, pemirsa, anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin menyebut kebijakan analog switch off atau ASO atau suntik mati TV analog ini membuat rakyat semakin susah. Selain itu, Nurul juga mengkritisi penyebaran alat bantu siaran digital berupa set-top box atau STB yang dinilai belum merata. Politikus Partai Golkar itu mengatakan set-top box yang seharusnya dibagikan gratis kepada 6 juta kepala keluarga belum dijalankan secara maksimal. Menurutnya, pemerintah belum siap untuk menerapkan kebijakan analog switch off dan beralih ke siaran digital. Di sisi lain, Nurul juga menilai pemerintah tidak konsisten lantaran kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara skala nasional. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan analog switch off. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan TV digital melaju, warga belum setuju. Prof. Henry, Mas Duri, Pak Syafril dan juga Bang Dev masih bersama kami ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Prof. Henry, tetapi berhubung karena sebelumnya Mbak Nurul yang mengatakan ada beberapa kebijakan yang harusnya dikaji ulang terkait dengan pengadaan ASO ini, saya harus tanya kepada Bang Dev, berhubung karena sama nih sebenarnya. Tapi memang seperti itu, kalau dari Bang Dev dan juga mungkin ada pembicaraan sendiri terkait dengan hal ini, apakah memang ada evaluasi tersendiri, ada kritik, dan harus dicarikan solusinya tentu untuk rakyat yang membutuhkan siaran TV ini? Ya, tentu ada di sini. Kalau dibilang kegagalan sih ini proses ya. Ya, kalau dibilang sukses juga enggak. Karena apa? Karena kan mestinya itu berdasarkan undang-undang adalah tanggal 2 November secara nasional. Kan tapi sekarang dibagi menjadi beberapa ratus wilayah. Dan sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan analog, walaupun perlahan semakin wilayah semakin sedikit, akan tapi masih belum seluruhnya. Nah, kalau Tapi dari setuju data dengan Mbak Nurul, Bang Dev? bukan saya gini, pandangannya sedikit berbeda mungkin ya. Oke, Kalau saya bilang ini gagal, ya belum bisa dikatakan sukses. Ya, oke, akan tapi kalau misalnya itu kita harus batalkan, itu adalah satu kesalahan. Jadi oke. kalau dikaji ulang mungkin ya tentu perlu, yaitu seperti pembagian set-top box-nya itu seperti apa, terus juga sosialisasi kepada masyarakatnya itu bagaimana. Karena juga ada beberapa set-top box yang kami dengar, kami baca di media juga bahwa ada yang sampai meningkat kebakaran, sampai dengan satu rumahnya itu angus. Nah, jadi ini banyak hal yang mesti dimonitor ya, baik mulai Ya, dari QC-nya dari set-top box-nya itu sendiri, memastikan harga set-top box-nya itu di pasar itu jangan sampai ada lonjakan gila-gilaan. Kenapa kan? Karena sebenarnya itu harganya berkisar dari sampai 150 sampai dengan 350 ribu. Tapi lumayan ada yang ya. jual, tapi ada yang jual sampai dengan 500 sampai 600 ribu, apalagi yang di daerah-daerah 3T, daerah-daerah jauh. Mhm. Nah, ini tanggung jawab daripada pemerintah juga untuk memastikan bahwa produsen set-top box-nya itu memiliki TKDN yang tinggi, kualitasnya juga dalam kualitas yang bagus, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan produk itu dengan aman. Nah, memang ini tidak bisa dilakukan secara satu pihak. Memang harus semua elemen yang bergabung, yang berkepentingan stakeholder ini bekerja secara proaktif. Ya. Memang saya tidak mau menyalahkan satu sisi, tapi kalau saya hanya mengatakan berdasarkan data. Nah, Oke, data saat ini dari bantuan pemerintah itu sudah lebih dari 80% sudah terbagikan. Nah, baik. sementara yang dari TV swasta itu yang masih sangat sedikit. Nah, memang berbagai macam alasan. Kita bisa bilang katanya karena COVID, karena ini, karena itu. Mhm. Nah, kan tapi ini sebenarnya kan sudah bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya. Saya Mhm. ingat itu waktu masih bahas undang-undang penyiaran di periode yang lalu, itu mintanya 5 tahun bahkan untuk ASO itu. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dipersingkat menjadi Oke, kurang dari 2 tahun. Nah ini memang harus ada insentif juga dari pemerintah, apakah itu insentif pajak kah, atau itu ya. bantuan lainnya, yang pasti itu jangan sampai masyarakat dirugikan. Mhm. Kenapa? Karena masyarakat itu, kalau kami DPR dan juga pemerintah, masyarakat yang adalah yang dilayani. Dan Baik. bagi TV kita, masyarakat itu adalah customer-nya, karena dengan memiliki jumlah penonton yang tinggi, mereka mendapatkan iklan yang banyak. Jadi ini semuanya ini harus bekerja sama untuk sama-sama kita melayani masyarakat. Mhm. Itu yang selalunya jadi apa ya, katakanlah,
marwah utama, tujuan utama itu seperti itu ya, Bang Dev. Pak atau Prof Henry, apa jawaban dari pemerintah? Kalau misalnya melihat bagaimana harga dari set-top box sendiri, nih saya lagi iseng, Prof Henry. Kalau melihat ada yang bahkan jual hampir 500.000 ini, semacam kayak nipu atau gimana nih, Prof? Ya, karena permintaan tinggi ya, ketika demand-nya tinggi tentu saja harga menjadi naik. Karena ini kan boleh dikatakan Jabodetabek sudah selesai. Sekarang masuk ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, gitu kan. Nanti kira-kira akhir dari 2022 ini kalau dimungkinkan seluruh Indonesia itu akan analog switch off ya. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai analog switch off itu ada dua skenario. Dulu jika pemerintah sudah menyiapkan dengan undang-undang penyiaran yang lama, kemudian dibuatkan permen, analog switch off-nya itu sekitar tahun 2013-2014. Dan itu waktu itu sudah ada komitmen dari LPS, lembaga penyiaran swasta, TV-TV, itu sampai hampir 8 jutaan set-top box waktu itu. Tapi Dibagi. gagal karena apa? Karena permennya kalah di Mahkamah Agung. Yang bukan ya teman-teman ini dari TV-TV itu juga, TV swasta itu juga, nggak perlu saya sebutkan lah. Nah, ini lalu kemudian akhirnya harus terpaksa didasarkan pada undang-undang. Nah, muncullah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi waktu 2 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 otomatis 2022 itu. Tapi sebenarnya sudah direncanakan panjang. Nah, sekarang ini komitmen dari kalau dulu hampir 8 jutaan ya, komitmen sekarang ini dari TV swasta itu sekitar 5.500.000. Tapi yang sudah dibagikan ke masyarakat baru 1.300.000. Masih kurang sekitar 4 jutaan ya, 4 juta lebih sedikit. Nah, ini sebenarnya memang kalau masyarakat selalu kaitannya dengan pembagian gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaan yang muncul di pollingnya atau di penelitian tadi, saya ingin bertanya, kalau kaitannya dengan tidak jelas sinyalnya, secara teknologi digital itu hanya nampak jelas, clear sekali atau hilang. Tidak ada yang bintik-bintik, tidak ada yang justru kalau dia masih nggak jelas itu berarti dia analog. Berarti memang masih menggunakan analog lalu nggak jelas. Kalau digital itu clear, sangat clear, bersih. Kalau nggak clear dan bersih ya hilang, itu aja. Nah, ini juga terkait dengan pembangunan MOOC atau semacam menara siar untuk digital, MOOC itu. Itu juga komitmen dari teman-teman TV swasta juga gitu. Nah, monggo Mas Duri mungkin bisa dijelaskan ini respondennya dapatnya seperti apa atau mungkin kondisi di lapangan, karena kalau yang saya lihat sih dari media sosial sendiri, literasi masyarakat terkait dengan ASO analog switch off ini juga masih simpang siur, seperti itu, belum merata, belum sesuai dengan kebenaran yang harusnya disampaikan oleh pemerintah. Iya, baik. Jadi ini adalah persepsi publik ya terhadap pertanyaan yang diajukan di dalam survei poltreking. Jadi berdasarkan data yang kita dapatkan, bahwa kualitas sinyal digital tidak merata menjadi salah satu kendala gitu yang dianggap menghambat proses peralihan tadi. Dan selain itu ada akses channel yang terbatas. Ini adalah persepsi publik. Tentu persepsi ini lahir sebagai respon terhadap fakta yang dirasakan secara langsung di lapangan. Daerah mana sih, Mas Duri? Sorry saya potong. Daerah mana, Mas Duri? Yang ditanya itu sudah melihat TV digitalnya, siaran TV digital atau belum? Itu. Kalau sudah melihat pasti dia akan lihat clear-nya TV digital. Kalau belum ya benar dia akan mengatakan tidak jelas gambarnya atau sinyalnya nggak jelas. Itu berarti mereka masih belum melihat TV digital. Karena sekarang ini sebenarnya kan simulcast, di beberapa daerah simulcast. TV analognya masih hidup atau TV analognya udah dimatikan. Sekarang sebagian sudah ada yang dimatikan. Kalau udah dimatikan ya pasti hilang itu gambarnya. Tapi kalau pakai TV digital itu akan clear sekali. Gimana Mas Duri? Ya, jadi ini adalah temuan kayak gitu di lapangan yang direkam. Nah, soal kondisi real misalnya, soal apakah
yang analog masih tersisa misalnya dan seterusnya, kayak itu tentu bagi kami itu adalah hal lain. Tetapi yang kami tanyakan bahwa kendala ini ada kendala soal sinyal yang tidak merata, dan tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, kayak itu yang hendak yang mengebut lah percepatan kayak gitu untuk proses peralihan ini, kayak gitu, supaya akses yang didapat oleh masyarakat terkait dengan sinyal TV digital dapat dirasakan tadi, supaya clear kayak itu gambar kayak itu di TV yang sedang ditonton gitu. Mungkin Oke. pertanyaannya harus tambah itu. Gimana? Mereka itu sudah dapat set-top box atau belum? Kalau dapat set-top box lalu mengatakan sinyalnya buruk. Nah, ini persoalan yang aneh sekali. Tapi Nah, kalau belum berarti punya itu set-top box, pertanyaan selanjutnya, Prof. Berarti belum ya semua pasti masyarakat dapat sinyalnya set-top box. buruk. Ya, jadi ada dua hal yang kita ukur kayak gitu. Jadi soal kendala tadi. Gitu. Baik. Nah, Soal berarti persepsi, monggo jadi Mas Duri. responden kita ini adalah ya publik kayak gitu ya. Publik nasional kayak gitu yang dipilih secara multi-stage random sampling, tentu ini merepresentasikan penduduk kita ya, penduduk Indonesia dalam konteks nasional gitu. Oke. Soal pendalaman ya tentu butuh didalami, dan saya kira juga pemerintah ya berkepentingan butuh kayak gitu data untuk untuk mengetahui persepsi masyarakat kita gitu, terkait dengan proses peralihan TV analog ke digital. Gitu. Baik, baik. Nah, tadi berarti ada pertanyaan atau ya katakanlah harus dicek di lapangan. Kalau misalnya ada orang yang masih menonton siaran TV analog seperti itu, berarti dia belum mendapatkan set-top box. Dan jika memang dia harusnya berhak mendapatkan set-top box secara gratis, pembagiannya perlu dipertanyakan. Ini mungkin untuk Pak Syafril sendiri. Mungkin ada laporan dari teman-teman di lapangan seperti itu, Pak, terkait dengan mereka yang seharusnya dapat tapi belum dapat, kemudian mereka yang sudah dapat sinyalnya tadi ternyata nggak jelas seperti itu, ada yang salah dalam mekanismenya, serta permasalahan-permasalahan lainnya di lapangan, seperti itu, Pak Syafril? Ya, memang beberapa temuan kita, mereka sudah dapat set-top box tadi, STB tadi, tapi mereka belum memahami. Kadang-kadang ini kan tidak hanya sekedar kita membagikan set-top box saja, tapi kan kita juga harus mengajarkan mereka untuk mentuning ulang televisinya, yang mencari frekuensi itu kembali. Kemudian ya, biasanya temuan-temuan itu ada saja, umpamanya kabelnya itu yang harus diperkencang atau diperbaiki. Jadi memang beberapa hal temuan itu tidak hanya sebatas bahwa dia mendapatkan set-top box kemudian dia mendapatkan siaran yang jernih, tapi memang juga harus dipahami bahwa kejadian-kejadian seperti tadi itu yang beberapa kita temukan. Ada juga yang kita temukan karena memang ini kan data ini kami terima dari Kominfo juga menerima datanya dari Kementerian Sosial. Ada juga orang yang sudah almarhum umpamanya, tapi tercatat sebagai penerima set-top box. Nah, ini juga harus beberapa kejadian. Jadi sehingga penyampaian set-top box tadi juga di lapangan juga masih ada kendala. Tidak sepenuhnya karena memang kurangnya set-top box, tapi data di lapangan juga ada juga kendala, seperti orang yang sudah pindah segala macam. Nah, ini kan memang tidak mungkin bisa data itu sempurna benar. Negara kita itu besar. Baik, Pak Syafril. Bang Dev, mungkin saya tahu Anda masih ada agenda yang cukup padat setelah ini. Sedikit mungkin dari Komisi 1 sendiri, adakah langkah terkait dengan mencarikan solusi untuk analog switch off ini? Ya, terus kami akan mendorong untuk semua stakeholder, baik TV swasta, pemerintah, ataupun instansi lain terkaitnya, untuk bisa mencapai solusi agar masyarakat semua itu bisa terlayani dengan baik. Masih ada jutaan masyarakat yang berhak mendapatkan dan belum mendapatkan, dan juga ada jutaan lagi yang membutuhkan, tapi mereka juga karena berbagai macam alasan mereka tidak bisa mendapatkan set-top box tersebut. Karena memang mereka yang berhak sama mereka tidak berhak kadang itu hanya tipis bedanya. Bedanya itu apa ya, kan dari pemakam, apalagi soal pendataan ya yang masih begitu. Terus juga soal keuangan mereka gimana seperti apa. Nah, hal itulah yang harus dimonitor, dan juga semua instansi pemerintah harus bisa bekerja sama
untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Karena apa? Karena analog switch off ini begitu dimulai tidak boleh dihentikan, harus diselesaikan bahkan. Jadi kami semua akan mendorong agar pemerintah dan juga ATVSI bisa lebih komunikasi lebih intens. Kami di DPR akan selalu senantiasa siap untuk membantu memediasi ataupun juga membantu mencari solusi dengan menggunakan semua narasumber yang kami miliki. Oke, ada jaminan ya Komisi 1 akan mengawal terus sampai ASO ini merata di Indonesia, semuanya bisa menonton siaran TV digital secara merata seperti itu. Baik, Bapak-Bapak, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami dalam MNC News Prime, jangan kemana-mana.